Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji mari kita curah limpahkan kepada junjungan yakni Allah Rabbul Izzati yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat rohani dan sehat jasmani sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan barokah ini untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Hakim tertinggi anti korupsi yang arif dan bijaksana, pengkikis habis segala bentuk macam ajaran komunis dan kapitalis, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in at-tabi'atnya, sampai dengan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uthma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara pasaran kitab Akhlaqul Banin yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk itu kita lanjutkan pertemuan ini dalam hari yang ke-21 ya, untuk membahas tentang antastamilal adaba. Nah, oleh karena itu silakan dipersiapkan. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Namun sebelum kita berdoa, kita bermuajahah mendoakan karuhun atau orang tua kita yang telah tiada atau yang masih ada, agar pertemuan kali ini dapat membawa barokah untuk para karuhun kita semua, terutama karuhun Sohibul Bait yang ada di tempat ini. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Hadiah
Sebelum dimulai, sekali lagi dalam pembelajaran, langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ma'budu Sebelum lanjut ke materi, ada beberapa patah kata sebelum pembelajaran yang harus kita ketahui dalam pembelajaran ini, yaitu kita akan mempelajari kitab yang namanya Akhlaqul Banin pada anak usia madrasah ibtidaiyah atau anak-anak SD, ya, anak-anak usia dini seperti kalian. Terutama yang harus kita ketahui dapat diketahui dalam atau pada zaman sekarang, pada masa ini keadaan umat manusia telah jauh dari ajaran Al-Quran. Kenapa? Ya, jadi sehingga jenis penyelewengan terkait ajaran Al-Quran saat ini sangat sering dijumpai. Ya, banyak contohnya penyelewengan yang dilakukan oleh umat manusia.
Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Coba angkat tangan. Penyelewengan perbuatan yang kurang manusiawi lah, atau tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Contoh, ya, contoh seperti tidak menghargai kepada yang lebih tua. Wah, itu orang tua itu boleh siapa saja, bukan orang tua kita saja. Misalkan kalau di sekolah kita itu harus menghormati guru. Kalau di rumah kita harus hormat terhadap orang tua kandung kita sendiri. Di rumah ada ayah sama ibu. Nah, kalau di sekolah diganti, ada ibu guru sama bapak. Nah, itu yang harus kita hormati. Begitu kakak kelas harus sama harus kita hormati. Kalau kita ingin dihormati orang lain, nah kita juga harus menghormati orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Misalkan kalau ke adik kelas gimana? Boleh semena-mena? Tidak, sama saja harus dihormati. Karena kita itu ingin dihormati. Kalau kita ingin dihormati, berarti kita juga harus menghormati orang lain. Mengerti? Selanjutnya, dalam pembelajaran atau pembahasan pada pertemuan kali ini, dalam pasaran kitab Akhlaqul Bani. Jadi pembelajaran tentang akhlak. Manusia yang paling mulia akhlaknya tidak diragukan lagi. Siapa lagi kalau bukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak bagi kehidupan manusia merupakan hal yang sangat fundamental, karena akhlak merupakan sebuah ciri khas, ya, bagi seorang manusia, bahwa dia layak atau tidaknya disebut dengan manusia. Kalau manusia tidak mempunyai akhlak, bukan, atau bisa dianggap bukan manusia. Hampir sama dengan binatang. Kenapa hampir sama dengan binatang? Ya iyalah kan, binatang itu tidak diberi akal. Kalau manusia tidak diberi. Ya. Jadi bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau hewan bisa tidak? Tidak. Nah, akhlak juga itu bisa dicerna dengan pikiran atau otak. Kalau kita tidak punya otak, berarti kita bukan manusia. Kalau bukan hewan, berarti orang gila, ya. Orang yang tidak sehat. Nah, mari kita lanjutkan ke dalam pembahasan atau pembelajaran yang akan kita bahas tentang antasta'milal adaba. Dalam kitab ini menerangkan tentang adab terhadap orang tua. Boleh itu orang tua, ibu atau ayah yang ada di rumah kita, yang ada di lingkungan kita terutama. Baik, kita mulai. Antasta'milal adaba, memperlaku mereka dengan sopan santun fi kulli waqtin, setiap saat. Lanjut. Fala tastagdirohuma, tidak memalingkan muka dari mereka. Tidak memalingkan muka dari mereka. Nah, sudah sampai di situ dulu. Nah, kita bahas. Mari kita ke dalam materi pembahasan dalam pada waktu hari ini. Nah, sedikit tentang adab-adab terhadap orang tua yang dibacakan. Namun banyak sekali yang perlu kita ketahui tentang
adab-adab atau perilaku kita terhadap orang tua, terutama ibu dan ayah kita di rumah. Yang pertama antas takmilal adabah. Jadi di sini diperintahkan atau dibahas memperlakukan mereka dengan sopan santun. Kita sebagai anak, ya, terutama harus menghormati kepada orang tua kita dengan cara sopan santun. Nah, sopan santun itu apa? Sopan santun banyak hal yang berkaitan dengan sopan santun. Nah, itu yang pertama. Fi kulli waqtin, setiap saat, ya. Jangan pas kita ada maunya, ya. Kalau misalkan mau minta uang ke orang tua, nah baru sopan santun, ya. Dengan cara sopan santun meminta uangnya tidak dikasih, jadi lagi jadi orang gila, tidak memakai sopan santun karena tidak diberi uang. Nah, jangan sampai begitu, karena di sini diperintahkan kita harus memperlakukan mereka dengan sopan santun itu setiap saat. Jangan pas ada maunya. Bala tastadbirohuma, tidak memalingkan muka dari mereka. Ya, misalkan contoh memalingkan muka itu kita bertemu atau pulang sekolah ke rumah, ada mama atau ayah di depan rumah. Nah, senantiasa kita itu menghormati orang tuh. Nah, ini juga bagian dari sopan santun. Begitu pulang ke rumah, ada ayah atau ibu di depan rumah, kita salam, ya, iya mah. Jangan begitu, jangan kita datang, ya, terus nyimpan sepatu atau buka sendal, masuk aja ke rumah, tidak melirik sama sekali ke orang tua, memalingkan wajah atau memalingkan muka itu, ya. Jangan memalingkan muka terhadap orang tua. Nah, itu poin kedua, ya, setelah sopan santun, masih termasuk sopan santun, memalingkan muka kepada orang tua. Jadi kita itu harus menghargai, ya, contoh seperti tadi. Terus selanjutnya, wala tad'uhuma, jangan panggil bismihima, dengan nama mereka. Ada tidak anak yang memanggil namanya dengan sebutan namanya sendiri, nama orang tua, ya. Kan kalau umumnya kita itu memanggil atau ke orang tua mama, bisa ibu, umi, ya. Kalau ke bapak, ayah, terus papi. Ada yang bilang papi di sini ada? Nah, contohnya seperti itu. Jangan dipanggil dengan sebutan namanya sendiri, ya, karena tidak sopan. Nah, di sini dalam kitab Akhlaqul Banin jilid 2 tidak dibolehkan kita atau menganjurkan kita memanggil dengan sebutan ayah. Jangan memanggil dengan sebutan namanya sendiri. Lanjutkan, wala tadhaka, dan jangan tertawa bihasratihima, di hadapan mereka semua, di hadapan mereka. Jangan tertawa di hadapan mereka. Tertawanya yang tertawa seperti apa? Ya, seperti kita main dengan teman, terus di depan kita ada orang tua kita, langsung cekakak. Nah, itu tidak boleh, ya, karena tidak ada sopan santunnya. Terkecuali kalau misalkan kita sedang bermain sama teman-teman kita semua, tapi tidak ada orang tua kita, terserah. Ini mah terkecuali di hadapan orang tua kita. Kita sedang main dengan teman-teman di rumah misalkan, terus orang tua kita juga ada di depan kita, melihat, menyaksikan. Jangan kita tertawa, terbahak-bahak di depan mereka. Nah, selanjutnya, fi ghairi maudhi'i, karena mereka adalah al-dhahiki. Nah, bercanda.
bercanda terhadap mereka. Bercandanya juga bercanda seperti apa? Kalau misalkan kita bercanda dengan teman sekelas, ya kadang-kadang suka keterlaluan. Nah kalau sama orang tua kita itu jangan disamakan dengan bercanda dengan teman-teman, ya harus dibedakan. Bisa membedakan antara teman dan orang tua bisa. Nah berarti Allah memberikan kepada kita yaitu akal, pikiran. Masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Heureuy cek Sunda nama, heureuy jeung orang tua kieu, horeuy jeung babaturan sakelas kieu, kudu bisa ngabeda. Harus bisa membedakan antara orang tua dan teman. Begitu pun teman di sekolah, ada teman sebaya, juga teman bawah atau adik kelas kita. Nah, dengan adik kelas bagaimana bercandanya? Dengan sekelas bagaimana juga bercandanya? Atau dengan kakak kelas? Ya, harus menghormati, bercandanya juga jangan keterlaluan. Nah, terus selanjutnya audisautin atau dengan suara syadidin yang keras. Nah, di sini jangan kita bercanda atau tertawa terbahak-bahak dengan menggunakan suara yang keras. Wala tangturo ilaihima, dan jangan menatapnya bi'ainin haddatin, dengan mata yang tajam. Seperti melong itu tahu. Nah, kadang jadi pada duit melong yang mereka ajakan gelut, ya nggak boleh. Hendaklah kita menundukkan kepala. Nah, seharusnya adab atau sopan santun anak terhadap orang tua itu begitu, harus menundukkan kepala. Jangan menatap muka siapa? Muka orang tuh. Nah, kadang-kadang kita mau berani karena sudah terbiasa. Nah, sekarang kita sudah mempelajari kitab. Nah, senantiasa kita itu tidak menatap wajah orang tua. Bukan kita malu atau tidak mau, tapi itu termasuk dalam sopan santun. Sopan santun siapa? Anak terhadap orang tua. Nah, itu mengerti? Nah, selanjutnya wala yakdiba, dan jangan berbohong kepada mereka. Nah, sudah pasti berbohong itu jangan, karena berbohong itu perbuatan yang amat dosa. Berbohong itu kadang-kadang sudah menjadi lalat keseharian kita, ya. Apalagi kalau berbohongnya kepada orang tua. Contoh misalkan Alkis disuruh sama orang tuanya beli terasi ke warung, berapa kis? 5.000 mah, padahal mah harganya cuma 2.000. Can diburuhan ongkong, can dipukolot ongkong. Bohong ke orang tuh. Kadang-kadang kita itu berani karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, jangan dijadikan kebiasaan hal yang seperti itu, karena tidak dapat dicontoh. Karena itu perilaku yang amat tidak baik atau perilaku buruk. Itu jangan sekali-kali kita membohongi orang tua. Selanjutnya autastimahuma atau menghina mereka. Apalagi menghina. Misalkan, ya ini mah contoh. Auzubillah min dzalik. Misalkan orang tua kita siapa saja, lalu contoh orang tua batur, orang tua orang lain. Misalkan ada kelainan, contoh seperti tidak bisa melihat, ya. Terus dihina sama anaknya, dasar buta misalnya, itu menghina, ya, tidak boleh, sudah tahu dosa, ya. Nah, makanya kita jangan sekali-kali menghina orang tua. Mau apa itu kekurangan orang tua kita itu harus bisa menerima. Tidak boleh menghina, karena orang tua itu kalau bisa dibayangkan adalah sesuatu yang amat segala-galanya. Kalau tidak ada orang tua kita,
Mana ada kita. Ibu melahirkan, bapak apa? Mendidik. Juga membekali, membiayai. Ya, banting tulang, kerja keras, ya, berkeringat. Untuk siapa? Untuk ibu dan anaknya. Bukan untuk ibu saja. Bukan untuk ibu dan anaknya. Nah, selanjutnya tadi menghina mereka. Au tatakallama ma'ahuma atau berbicara kepada mereka bikalamin qabihin dengan cara yang keras atau yang kasar. Nah, berbicara dengan bahasa yang kasar. Jangan dibiasakan. Nah, seperti tadi bercanda dengan teman harus bisa membedakan kalau bercanda dengan orang tua. Nah, begitupun bahasa. Boleh bahasa dengan teman sebaya atau teman sekelas kita dengan bahasa yang kadang-kadang kasar terdengarnya, ya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, makanya jangan dibiasakan. Apalagi terhadap orang tua kita. Harus bisa membedakan antara orang tua dan teman. Nah, di sini dilarang ya berbicara kepada mereka dengan cara berbicara yang kasar. Au tarfa'a atau meninggalkan sautaka, meninggikan sautaka suaramu dengan suara yang keras, yang tinggi, ya. Fauqa sautihima, lebih tinggi daripada suara mereka. Nah, jadi suara kita itu tidak boleh melebihi suara orang tua. Contoh, misalkan orang tua kita ngobrol, misalkan nanya, "Dek, tadi di sekolah belajar apa?" Ditanya seperti itu, kita menjawab, "Belajar apa, weh Bang? Pengen tahu aja." Janganlah seperti itu. Jawab yang benar, ya. Karena apa? Bisa menyakiti hati orang tua gitu. Terlebih lagi dengan bahasa yang keras melebihi suara orang tua kita, tidak boleh. Karena itu perbuatan yang amat tidak mempunyai sopan santun. Dalam hal ini mengerti? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah melaksanakan besaran kitab Akhlaqul Banin jilid 2 ya. Dengan itu pertemuan kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan ya. Namun sebelum ditutup alangkah baiknya kita berdoa, dan sebelum kita berdoa mari kita menyanyikan lagu bulan Ramadan. 1, 2, 3. Bulan yang dimuliakan, dimuliakan Tuhan semesta alam, puasanya 1 bulan, tarawih tadarusan, ngabuburit jalan-jalan, buka bersama berbarengan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.